Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rahmat Autina, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Gorontalo. Di video kali ini saya akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah, yang pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Yang kedua, hanya menyelesaikan ketuntasan materi tanpa melihat karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, hanya melihat menilai dari aspek kognitif tanpa melihat karakter peserta didik. Dan yang keempat adalah pembelajaran hanya berpusat pada guru. Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya yang pertama adalah ternyata pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, selalu menghargai karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, kita guru sebagai pendidik adalah sebagai fasilitator, di mana kita harus memotivasi, mendorong, dan melihat minat dan bakat peserta didik. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi peserta didik meningkat. Lebih cermat melihat bakat anak-anak karena anak dilahirkan sesuai kodratnya masing-masing. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan ke peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya tentunya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Yang kedua, memberikan kebebasan dan ke peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 di mana kita harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kesimpulan, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara segera kita terapkan. Yang pertama adalah kita sebagai pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan sejatinya menghamba pada anak, artinya menjadikan peserta didik sebagai pusat pendidikan. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Terima kasih, demikian pemaparan saya. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, sesungguhnya hidup itu ibarat sebuah buku. Siapa yang tidak pernah belajar, sama saja dengan buku yang tidak pernah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.